Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam jumpa kembali dengan Super Tani FM. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi aman, selamat, lancar, dan barokah, lancar rezeki, lancar ibadah. Pada hari ini teman-teman, saya akan mencabut daun bawang ini. Ini daun bawang yang di sini ini memang saya rencanakan untuk benih, jadi saya rawat terus. Ketika saya akan menggunakan untuk benih ini, insya Allah jarak 5 bulan sudah tidak saya bersihkan rumputnya lagi, sehingga seperti ini. Namun ini sudah termasuk baik, termasuk bibit super. Nah, setelah dicabut seperti ini bentuknya. Jadi dengan kondisi seperti ini, nah ini insya Allah nanti akan lebih mudah dipisahkan. Jadi ini termasuk digolongkan ya super. Insya Allah nanti untuk kita tanam ini akan lebih cepat panen dibandingkan dengan yang tidak terawat. Meskipun yang tidak terawat ya nanti kita juga akan melihat kondisinya. Yang di sebelah sana itu ada, sebelah sana itu ada, nanti kondisinya ya kurang terawat, banyak rumputnya, sehingga di situ ya kecil-kecil sekali seperti lidi. Tapi ya kalau memang tidak punya benih, nah ini masih bisa digunakan. Untuk itu teman-teman ya saya sarankan, meskipun kita akan menggunakan daun bawang ini sebagai benih, ini tetap kita rawat minimal meskipun tidak dipupuk, minimal itu kita bersihkan rumputnya supaya nanti dia tetap berkembang, meskipun kecil-kecil tapi kaku dan mudah dipisahkan. Karena kalau di kerumuni dengan rumput, nah ini akan ya seperti itu. Nanti kita lihat, kita cek saja nanti. Ini milik tetangga yang akan dirumput, sehingga silakan kalau mau dicabuti silakan. Ini saya datangi nih. Ini seperti ini teman-teman ya. Nah bentuknya seperti itu. Ini kalau dicabut, nah ini nah ini seperti ini, bentuknya seperti ini. Kita cabut lagi, salah nanti kita cabut beberapa saja. Iya, nah malah putus. Itu ada itu, nah ini, putus lagi. Karena ini ya kalau terlalu dia itu kecil, ini kalau dalam bahasa Jawa itu getas, dia itu mudah putus, sehingga ya nggak bisa terpakai kalau putus. Nah ini masih ada sedikit. Nanti kita lihat seperti apa setelah kita cabut bentuknya. Nah ini saya kira sudah cukup. Nah ini teman-teman, nah ini bentuk. Jadi itu seperti di sana. Nah ini kecil-kecil sekali. Ini kalau dicabut ini ya agak sulit, harus dalam keadaan tanahnya basah, apalagi kalau terkena ini ya rumput yang seperti ini teman-teman ya. Ini sulit ini. Nah putus. Jadi ini ya teman-teman ya, diusahakan meskipun daun bawang itu kita gunakan untuk benih, diusahakan tetap terawat ya, minimal itu tidak dikerumuni oleh rumput lah, kayak gulmanya dibersihkan. Saya kira sudah cukup ini untuk daun bawang yang dikerumuni. Nanti kita akan cari yang jenis lain lagi. Ini teman-teman kita bandingkan dengan benih yang ini ya. Benih yang ini meskipun banyak rumput, tapi
keadaan benih ini masih, atau keadaan daun bawang ini masih berada di atasnya rumput sehingga tidak lembek. Nah, tetap bagus. Nah, seperti ini. Nanti akan kita cabut dan akan kita bandingkan dengan yang tadi. Untuk cabut ini juga lebih mudah karena ini kaku. Ini kaku ini. Kita cabut beberapa. Ya, insyaallah sudah cukup. Ya, teman-teman, sekarang sudah kita kumpulkan. Jadi yang pertama ini, tadi bibit yang saya katakan termasuk ya super. Ini memang bibit ini memang ya dirawat untuk siap jual sebenarnya. Kemudian ini bibit yang tadi dikerumuni oleh rumput sehingga seperti ini bentuknya, yang rumputnya melebihi daripada bibit ini atau sama. Kemudian yang ketiga adalah bibit yang tadi baru saja kita cabut, meskipun banyak rumput tapi rumputnya tidak lebih tinggi daripada daun bawang. Namun ini lama nggak dipupuk, ini juga nggak mengalami perawatan yang baik. Ini hanya sering disiangi sehingga bentuknya seperti ini. Jadi kita dari yang pertama ini sudah jelas ini super. Kalau kita pisahkan ini lebih mudah dan insya Allah nanti ketika ditanam lebih cepat untuk subur dan lebih cepat panen. Nah, ini adapun cara membentuknya sudah saya upload dalam video sebelumnya. Kemudian yang ini, kalau kita memilih menggunakan bibit yang ini sebenarnya bibit ini termasuk bibit darurat kalau kita sudah tidak mempunyai bibit yang lain lagi. Jadi kalau masih punya bibit yang lain silahkan cari yang lain, tapi kalau sudah nggak mempunyai atau pemberian dari teman yang gratis ya silakan, karena ini harus kita potong terlebih dahulu. Kita potong seperti ini, kita potong sini, kemudian baru kita pisahkan. Biasanya kalau bibit yang seperti ini ya kita tanam tidak hanya satu, karena kemungkinan ya akan mati, ada yang mati. Kemudian untuk mengantisipasi kita tanam ya minimal dua-dua lah. Dan yang ketiga ini meskipun kecil-kecil tapi ini figurnya baik, ini bagus ini. Jadi meskipun ini kecil baik dan ini mudah untuk dipisahkan. Seperti ini teman-teman ya. Maaf ini hanya sendiri. Ini kita pisahkan saja, ini sudah mudah ini. Jadi untuk kita kalau memang akan merencanakan untuk pembibitan ya silakan. Kalau untuk bibit kita sendiri umpama sudah seperti ini, keadaannya seperti ini, masih kita belum menggunakannya, itu yang penting kita siangi terus, jangan sampai dikerumuni oleh rumput. Meskipun tidak kita pupuk, insya Allah nanti akan baik juga. Jangan lupa tetap dikendalikan hamanya, jadi hama dan gulma terutama, juga penyakit. Artinya tidak perlu harus tumbuh subur gitu, nggak perlu harus dipupuk terus menerus kalau memang untuk bibit. Jadi itu teman-teman ya. Untuk yang ini, yang pertama ini, juga yang kedua ini saya sudah punya contohnya.
Jadi gitu ya teman-teman, ini untuk memilih daun bawang sebagai bibit, ini silakan Anda silakan memilih yang mana. Kalau kita menanam sendiri, kita insya Allah bisa menggunakan yang seperti ini, meskipun kecil-kecil tapi bagus seperti ini bisa. Tapi kalau kita belum punya tanaman, kita masih beli bibitnya, itu insya Allah kalau beli ya petani otomatis menjualnya seperti ini yang besar-besar. Jadi selama ini di tempat saya juga belum ada yang menjual untuk khusus bibit daun bawang, sehingga kecil-kecil seperti ini ya timbangannya cuman sedikit tapi jumlahnya banyak. Kalau yang seperti ini ya insya Allah yang mau beli juga pikir-pikir. Kalau yang seperti ini siap konsumsi, insya Allah kapanpun dibutuhkan insya Allah ada yang jual, karena memang disiapkan untuk produksi untuk dikonsumsi. Ini daun bawang yang kalau di sini dikatakan daun bawang biru. Jadi meskipun ini agak kekuning-kuningan ya, ini kalau di sini namakan daun bawang biru karena nanti kalau sudah dirawat dengan baik, dengan subur, ini bisa hijau, sangat hijau sehingga seperti hijau kebiru-biruan, hijau tua seperti kebiru-biruan. Itu kalau di tempat saya ini dikatakan ini daun bawang biru. Kalau yang daun bawang hijau ya sudah lain lagi. Nah ini teman-teman ya, tadi yang bibit yang bagus. Nah kita bentuk sudah seperti ini. Nah, seperti kemarin kita bentuk seperti ini. Ini bentukan yang menurut saya ya terbaik menurut saya. Kemudian yang kedua, yang lembut ini kita bentuk seperti ini, karena kalau tidak kita potong ini akan roboh. Supaya lebih cepat agak dia kita potong, ini diusahakan nanamnya minimal 2 yang ini. Jadi yang ketiga ini sudah kita bentuk seperti ini. Nah ini meskipun kecil-kecil tapi ini bagus karena ini kaku, ini tegak, ini kalau ditanam ini bisa langsung tegak ini. Nah ini setelah kita tanam nanti bisa kita lihat keadaannya. Ini jadi ini yang kedua ya, yang cabutan kedua yang dikerubungi oleh rumput. Nah, ini seperti ini setelah kita tanam ini keadaannya seperti ini. Ini umur baru kemarin nih 1 hari. Kemudian untuk yang pertama, nah untuk yang pertama ini dia langsung tegak seperti ini karena memang dari awal sudah tegak, jadi tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama untuk menegakkan batangnya itu teman-teman ya. Jadi demikian tadi pemilihan bibit untuk daun bawang. Silahkan teman-teman punya yang seperti apa, kemudian memilih yang seperti apa, dipersilakan. Untuk selanjutnya insya Allah kita sambung lagi dengan perawatan. Demikian, muka-muka Allah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.